Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang teman-teman luangkan untuk mengikuti diskusi Metaplan pada pagi hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggali informasi dan membahas mengenai KLB hepatitis A di Jember yang terjadi pada tahun 2019. Tujuan dari diskusi ini untuk mengetahui pengetahuan dan perilaku mahasiswa mengenai KLB hepatitis A di Jember. Sebelum memulai diskusi Metaplan pagi ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Diana Putri Apariliani, selaku fasilitator dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Dan juga di sini saya bersama dua rekan saya, ada Saudara Tiberaniar Inner Beauty Bilkis sebagai CO Fasilitator, dan Siti Zulaika sebagai notulensi. Jadi kami sudah memperkenalkan diri nih, mungkin teman-teman responden bisa memperkenalkan diri juga. Nah, untuk yang pertama, kepada responden 1, dipersilahkan. Jadi nanti untuk perkenalannya bisa menyebutkan nama, usia, dari universitas mana, dan angkatan berapa. Silahkan kepada responden 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usri Fatil Jannah, usia 22 tahun dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan responden kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Prayogi, umur 21 tahun dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Responden ketiga, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hadapi, umur 21 tahun, angkatan berapa? Sekarang masih semester 3 di Universitas Kiai Ahmad Siddiq, Universitas Islam Kiai Ahmad Siddiq Jember, dari Fakultas Syariah. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan dengan responden keempat. Baik, perkenalkan nama saya Kalita Anggi Pramarta, angkatan 19 dari Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Jember. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut responden 5. Saya Spizatul Fikri, umur 20, Universitas Jember, angkatan 19. Terima kasih. Responden ke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faida Fatul Zulia, umur saya 20 tahun. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, angkatan 2019. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke responden ke-7. Baik, nama saya Lasania Ika, umur saya 20 tahun dari Universitas Jember. Terima kasih. Angkatan 19. Terima kasih. Terima kasih. Responden ke-8, silahkan. Mungkin responden 8 sedang ada gangguan jaringan, jadi bisa dilanjut ke responden 9. Baik, perkenalkan nama saya Hana Lestari dari Universitas Jember, umur 20 tahun, angkatan 2019. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke responden 10. Baik, perkenalkan nama saya Sayyidah Nuriana Sufi, umur 20 tahun dari Universitas Jember 2019. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Jadi untuk selanjutnya, di sini saya akan membacakan peraturan diskusi Metaplan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, merename akun Zoom sesuai dengan peraturan, yaitu responden berapa _ nama. Kedua, dilarang membuat kegaduhan. Ketiga, dilarang diskusi dan mencontek jawaban selama diskusi berlangsung. 4, jawaban dari jawaban pribadi. Kelima, menjawab masing-masing jawaban dalam Jamboard selama 15 detik. Bagi yang berhalangan menuliskan di Jamboard, bisa menuliskan di room chat Zoom. Yang keenam, peserta dilarang mengacak-ngacak atau menghapus tulisan yang ada di Jamboard. Apakah teman-teman setuju dengan peraturan yang sudah saya bacakan? Setuju, Kak. Baik, terima kasih. Sebelum memulai, saya akan mengajak teman-teman untuk ice breaking terlebih dahulu dengan sistem
Jadi teman-teman mendengarkan pernyataan saya dan merespon sesuai arahan saya. Jadi nanti ini ice breaking-nya mengenai fakta dan mitos. Jadi tunjukkan jari jempol jika fakta dan jari kelingking jika mitos. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Yes. Oke, baik. Untuk pernyataan pertama, vaksin tersedia untuk semua jenis virus hepatitis. Dalam hitungan 3, mohon merespon dengan jari jempol atau kelingking. Vaksin tersedia untuk semua jenis virus hepatitis. Silakan, 1, 2, 3. Fakta atau mitos? Oke, jadi jawaban yang benar itu mitos ya. Kalau faktanya vaksin itu tersedia hanya untuk hepatitis A dan B. Lanjut ke pernyataan kedua. Jika seseorang terkena hepatitis A, maka dia kebal terhadap jenis hepatitis lain. Fakta atau mitos? Silakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas responnya. Jadi jawabannya yang benar itu mitos. Faktanya pasien hepatitis A mendapat perlindungan seumur hidup terhadap hepatitis A saja. Dia masih beresiko terinfeksi jenis hepatitis lain seperti B, C, dan E. Terima kasih atas responnya. Jadi itu saja untuk ice breaking kali ini. Untuk sesi selanjutnya, dipersilahkan kepada Saudara Bea, waktu dan layar. Persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiburania Inobrati Bilki sebagai co-fasilitator dalam acara kali ini yang akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman diberikan waktu maksimal 15 detik. Dan untuk teman-teman yang tidak berhalangan menyambungkan ke Jamboard bisa menuliskan di kolom chat. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama adalah, apakah teman-teman pada tahun 2019 itu bertempat tinggal di Jember? Jawab iya bila teman-teman tinggal di Jember pada tahun itu, dan jawab tidak bila teman-teman tidak tinggal di Jember pada tahun 2019. Waktu 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktu telah habis. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dimohon untuk Mbak Karin yang sedang share screen untuk menampilkan layar di P1. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu apakah teman-teman tinggal di kosan atau di rumah sendiri pada tahun itu? Jawab iya jika teman-teman, mohon maaf, saya ulangi, apakah teman-teman tinggal di kosan atau di rumah sendiri atau yang lainnya? Teman-teman bisa menjawab 15 detik mulai dari sekarang. Baik, karena waktu telah habis, kita berlangsung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu apakah teman-teman pernah mendengar adanya KLB atau kejadian luar biasa hepatitis A di Kabupaten Jember pada tahun 2019? Jawab iya bila teman-teman tahu atau pernah mendengar KLB hepatitis A di Kabupaten Jember, dan jawab tidak jika tidak pernah mendengar kasus KLB di hepatitis A di Kabupaten Jember. Teman-teman bisa menjawab mulai dari sekarang.
Baik, karena waktu telah habis, kita berlangsung ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat yaitu, apakah teman-teman pernah terpapar penyakit hepatitis A? Jawab iya bila pernah terpapar penyakit hepatitis A. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini mulai dari sekarang. Untuk responden 2, 8, dan 4, silakan menjawab pertanyaan. Jika kesulitan untuk akses Jamboard, bisa langsung menuliskan di room chat. Terima kasih. Baik, karena waktu telah habis, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-5, yaitu, apakah teman-teman mengetahui tentang penyakit hepatitis A? Jawab iya bila teman-teman mengetahui penyakit hepatitis A, dan jawab tidak jika teman-teman tidak mengetahui penyakit hepatitis A. Bisa langsung menjawab mulai dari sekarang. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6, yaitu apa yang dimaksud dengan hepatitis A? Teman-teman bisa memberikan opininya mulai dari sekarang. Silahkan. Baik, karena waktu telah habis, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-7. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, jika teman-teman masih sedang menjawab pertanyaannya, bisa tetap untuk menjawabnya, dan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ke-7 yaitu, apakah teman-teman mengetahui faktor penyebab hepatitis A? Jawab ya jika mengetahui faktor penyebab hepatitis A, dan jawab tidak jika tidak mengetahui faktor penyebab hepatitis A. Silahkan teman-teman menjawab mulai dari sekarang. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-8. Apakah sebelum makan teman-teman mencuci tangan dengan sabun selama berada di Jember? Jawab iya jika teman-teman mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun, dan jawab tidak jika teman-teman tidak mencuci tangan dengan sabun selama berada di Jember.
Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan ke-9. Oke, kita menuju ke pertanyaan ke-9. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9 yaitu, apakah teman-teman mendapatkan akses air bersih selama berada di Jember? Jawab iya bila teman-teman mendapatkan akses air yang bersih selama di Jember, dan jawab tidak jika tidak mendapatkan akses air yang bersih selama di Jember. Teman-teman bisa menjawab mulai dari sekarang. Baik, karena waktu telah habis, kita berlangsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-10, yaitu, pertanyaan ke-10 yaitu, apakah teman-teman meminum air hasil rebusan selama berada di Jember? Jawab iya jika teman-teman meminum air dari hasil rebusan selama di Jember, dan jawab tidak jika teman-teman tidak meminum air hasil rebusan selama berada di Jember. Teman-teman bisa menjawab mulai dari sekarang. Baik, karena waktu telah habis, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-11. Pertanyaan ke-11, apakah teman-teman sering membawa bekal atau hasil masakan sendiri selama berada di Jember? Jawab ya jika teman-teman sering membawa bekal selama berada di Jember, dan jawab tidak jika tidak sering membawa bekal selama berada di Jember. Teman-teman bisa menjawab mulai dari sekarang. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 12, yaitu apakah selama berada di Jember, teman-teman sering membeli makanan di pinggir jalan? Jawab iya, jika teman-teman sering membawa, mohon maaf, saya ulangi, nomor 12, apakah selama berada di Jember, teman-teman sering membeli makanan di pinggir jalan? Jawab iya jika teman-teman sering membeli makanan di pinggir jalan, dan jawab tidak jika selama berada di Jember, teman-teman tidak sering membeli makanan di pinggir jalan. Teman-teman bisa menjawab mulai dari sekarang. Baik, karena waktu telah habis, kita berlangsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 13, yaitu apakah teman-teman tahu bahwa penjual makanan itu menjaga kebersihan alat atau wadah makanan yang dijual? Jawab iya jika teman-teman tahu mengenai penjual yang menjaga kebersihan alat atau wadah makanan yang dijual, dan jawab tidak jika teman-teman tidak mengetahui bahwa penjual itu menjaga kebersihan alat atau wadah makanan yang dijual. Silahkan untuk menjawab mulai dari sekarang.
Baik, kita menuju ke pertanyaan ke-14. Pertanyaan ke-14 yaitu, apakah penjual makanan tersebut menutup makanannya? Jawab iya bila penjual makanan tersebut menutup makanannya, dan jawab tidak jika penjual makanan tersebut tidak menutup makanannya. Silakan untuk menjawab pertanyaan ini sekarang. Baik, karena waktu telah habis, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-15 ya. Pertanyaan ke-15, apakah ada orang terdekat teman-teman yang terkena hepatitis A? Jika ada, berapa jumlahnya? Teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini mulai dari sekarang. Baik, karena waktu telah habis, kita lanjutkan ke pertanyaan ke-16. Pertanyaan ke-16 yaitu, apakah teman-teman mengetahui cara untuk mencegah hepatitis A? Jawab iya bila teman-teman mengetahui cara mencegah hepatitis A, dan jawab tidak jika teman-teman tidak mengetahui cara mencegah hepatitis A. Silakan untuk menjawab pertanyaan ini mulai dari sekarang. Baik, karena waktu telah habis, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 17 yaitu, apakah teman-teman mengetahui upaya atau program yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi KLB hepatitis A di Jember? Jawab iya jika teman-teman mengetahui upaya atau program yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi KLB hepatitis A di Jember, dan jawab tidak jika teman-teman tidak mengetahui upaya atau program yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi KLB hepatitis A di Jember. Teman-teman bisa menjawab mulai dari sekarang.
Baik, kita menuju ke pertanyaan ke-18. Pertanyaan ke-18 yaitu, menurut pendapat teman-teman, program apa yang sudah dibuat pemerintah dalam mengatasi KLB hepatitis A? Teman-teman bisa menjawab mulai dari sekarang, sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-19, yaitu, apakah upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mohon maaf saya ulangi, pertanyaan ke-19, apakah upaya yang dilakukan sudah efektif dalam menanggulangi KLB hepatitis A yang terjadi pada tahun 2019? Jawab belum, jika masih belum efektif dalam menanggulangi KLB hepatitis A yang terjadi, dan jawab sudah bila program itu sudah efektif dalam menanggulangi KLB hepatitis A yang berada di Jember. Teman-teman bisa menjawab mulai dari sekarang.
Baik, karena waktu telah habis, kita berlangsung ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu, saya ulangi, pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-20. Apa harapan dari teman-teman terkait program penanggulangan hepatitis A di Jember agar tidak terulang kembali? Teman-teman bisa memberikan opininya, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih teman-teman sudah menjawab pertanyaan dari kami. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kembali ke fasilitator, Mbak Diana Putri, untuk waktu dan tempat, untuk waktu dan layar, maksud saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada CO Fasilitator yang telah memandu jalannya acara sesi pertanyaan pada diskusi Metaplan kali ini. Dengan sesi pembacaan hasil notulensi dari diskusi Metaplan pada pagi hari ini mengenai kasus KLB hepatitis 2019 yang ada di Jember. Kepada notulensi, waktu dan layar saya persilakan. Oke, saya notulensi. Bisa dibuka tadi jambornya, Mbak Narinda? Mbak Da, jambornya tadi, minta tolong di SS. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu kan, apakah kalian bertempat tinggal di Jember? Itu kan ada yang menjawab ya, ada juga yang tidak menjawab ya. Yang menjawab ya itu responden 2, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10. Jadi ini asli sana atau gimana, Mbak Masnya ini?
tinggal di Jember itu ngekos, emang asli sana atau bukan asli sana? Merantau. Oh, oke. Terima kasih Mbak Asti jawabannya. Yang kedua, apakah kalian tinggal di kosan atau di rumah sendiri? Nah, kebanyakan itu ngekos ya Mbak Masnya ini. Kecuali Mas Kadafi. Yang lainnya. Di mana ini Mas? Yang lainnya ini? Nginep ya? Di rumah teman, Mbak. Oh. Ya di pondok kami. Oh, di pondok ya Mas ya? Oke, mantep-mantep. Ahli banget ini. Calon Ustadz. Selanjutnya, apakah kalian pernah tahu adanya KLB hepatitis A di Kabupaten Jember pada tahun 2019? Ini kebanyakan menjawab ada yang tidak dan juga ada yang ya. Tapi kebanyakan menjawab sudah tahu. Yang tidak itu 7 sama 10. Oke, ini tahunya itu ada kita atau gimana? Mungkin ada perwakilan yang mau menjawab. Kalau bisa tahu ada KLB. Mungkin Mas Yogi mau menjawab. Ya, waktu itu H+1 sih ketika mungkin saya di Opnam di Hotel Siloam ya, namanya Hotel Siloam di Jember itu baru bisa dikatakan KLB karena banyak mayoritas mahasiswa di Universitas Jember itu masuk rumah sakit dan penyakitnya hepatitis. Itu sih. Ya, betul Mas. Temanku juga banyak yang kena. Selanjutnya yang keempat, apakah kalian pernah kena hepatitis A? Kebanyakan nggak pernah kena ya. Yang kena itu responden 3 dan juga 2. Untuk responden 2 dan 3, apakah bisa menceritakan pengalamannya ketika kena hepatitis A itu, atau tiba-tiba down kondisi badannya, atau ada tanda-tanda fisik lainnya? Boleh dijawab? Mungkin Mas Kadafi lagi bisa menjawab. Kalau dari saya mungkin ketika awal sakit itu ya kayak demam biasa, seperti demam biasa, namun ada seperti tanda-tanda menguningnya kulit, terus di ulu hati itu sakit, seperti itu. Jadi segera saya periksakan ke puskesmas dan ternyata hepatitis A. Seperti itu. Ya. Sama kayak Yogi. Oh, oke. Mantap ya Mas, udah tahu tanda-tandanya langsung ke paskes. Mantap. Selanjutnya Mantap, itu sakit mantap. Selanjutnya, apakah kalian mengetahui penyakit hepatitis A? Kebanyakan ini sudah mengetahui ya tentang hepatitis A itu. Kebanyakan menjawab tentang penyakit hepatitis itu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menginfeksi hati. Atau juga penyakit yang melalui makanan, bloodborne disease. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa penyakit ini itu disebabkan oleh alat makan yang nggak bersih, sanitasi yang nggak bersih, seperti itu. Selanjutnya, apakah kalian mengetahui faktor penyebab hepatitis A? Kebanyakan sudah mengetahui. Yang ke-8, apakah sebelum makan kalian cuci tangan dengan sabun? Kebanyakan, sebanyak 6 responden sudah menjawab mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Selanjutnya, ke-9, apakah kalian mendapatkan akses sanitasi selama di sana? Itu kebanyakan sudah mendapatkan akses sanitasi yang baik ya di sana ya, kecuali responden yang ke-9. Selanjutnya, itu ada apakah kalian meminum dari hasil rebusan? Itu kebanyakan tidak ya. Pasti anak-anak kos ini galon biasanya. Yang ke-11, apakah kalian sering bawa bekal? Selama di Jember itu kebanyakan tidak. Apakah selama di Jember kalian sering membeli makanan di jalan? Kebanyakan menjawab ya. Apakah penjual makanan menutup makanannya? Kebanyakan tidak. Selanjutnya, apakah mahasiswa atau kalian tahu penjual makanan itu menjaga kebersihan alat atau wadah yang dijual? Kebanyakan menjawab ya. Setelah itu, apakah ada yang terdekat yang terkena hepatitis A? Kebanyakan ada ya teman-temannya ataupun sanak familinya yang kena hepatitis A. Boleh responden 5 dan juga 9. Juga apakah Anda mengetahui, bisa di slide lanjut enggak? Udah ke 16. Ke 16, Mbak. Nah ini, apakah Anda mengetahui cara mencegah hepatitis A? Kebanyakan sudah mengetahui. Yang selanjutnya, apakah Anda mengetahui upaya atau program yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi KLB? Itu ada yang menjawab iya, sebanyak 4 mahasiswa, yang lainnya menjawab tidak. Selanjutnya, next Mbak Da.
Jamboardnya. Ya, sini tuh apa yang dibuat pemerintah dalam hepatitis A. Nah, ini ada yang menjawab Dinkes bekerjasama dengan Fakultas OFKM UNER untuk memberikan edukasi ke PKL mengenai CTPS dan membagikan sabun gratis kepada PKL. Ada yang menjawab melakukan survei indeks tingkat kebersihan makanan dan melakukan sterilisasi makanan sehat di tiap pedagang makanan. Dan juga ada yang menjawab menandai penjual makanan yang mungkin terindikasi hepatitis A, mengimbau masyarakat untuk membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih sebelum makan, penanggulangan hepatitis virus dengan menjaga kebersihan untuk memilih makanan atau minuman yang terjaga kebersihannya, dan juga memberitahu masyarakat mengenai tempat makanan yang kena hepatitis A. Selanjutnya, pertanyaan ke-19, apakah upaya yang dilakukan sudah efektif dalam menanggulangi KLB hepatitis A yang terjadi? Kebanyakan menjawab belum, dan yang sudah hanya responden 10. Next. Baca next. Ya. Yang ke-10 ini adalah wish-wish kita ya untuk depannya tentang penanggulangan hepatitis A ini supaya nggak terjadi lagi. Supaya tahun 2019 itu ya paling ending lah, nggak ada KLB lagi. Yaitu wish kita itu banyak banget ya. Salah satunya tracking tiap bulan atau ketika sudah ditemukan satu kasus hepatitis A supaya tidak terjadi KLB lagi. Sosialisasi pelayanan kebersihan untuk PKL, mempermudah penyaluran sanitasi di pemukiman, di edukasi, dan juga melakukan edukasi kepada PKL mengenai kebersihan, menjaga kebersihan, dan sosialisasi PKL untuk pelayanan kebersihan. Kebanyakan ini tentang sanitasi ya, sanitasi ke PKL, yang tujuannya itu supaya menjaga wadahnya juga, menjaga sanitasi ketika mulai mengolah makanannya, mewadahi makanannya, dan juga menyajikan makanannya ke konsumen, seperti itu. Sekian notulensi pada kegiatan ini, saya kembalikan ke fasilitator yaitu Mbak Didi. Baik, terima kasih kepada Saudara Siti Zulaika selaku notulensi. Oke, sekarang kita sudah ada di ujung diskusi metaplan mengenai kejadian luar biasa hepatitis A di Jember tahun 2019. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga pendapat yang teman-teman sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kami dan akan kami lanjutkan untuk keperluan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.